Seorang jenderal, kan ada pasukan cadangan kan, namanya Isaac Break. Ini dalam laporan kutip oleh Al Jazeera ya. Dia mengungkapkan begini, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Al-Jaish al-Israili la yamlikul qudrah ala isqat Hamas. Kesimpulan dia, ini seorang jenderal, pasukan Israel, tentara Israel tidak memiliki kekuatan yang layak untuk menjatuhkan Hamas. Itu artinya apa? Ya semua dunia kan tahu sejarah Hiroshima dan Nagasaki itu kan sebenarnya membersihkan kan, gitu loh, pemusnahan kan. Nah ini 6 kali lipatnya loh, gitu loh. Jadi apa yang sedang mereka lakukan sebenarnya? Itu kan saya rasa dengan angka-angka ini kita tidak perlu menganalisa terlalu dalam atau apa gitu untuk kemudian mengambil kesimpulan apa yang sedang mereka lakukan. Gitu. Kalau mereka bahasanya kami sedang menanggulangi terorisme, gitu kan. Terus yang mereka lakukan apa itu? Dengan angka-angka ini. Gitu. Teroris mana yang bisa atau yang bisa melakukan satu tindakan destruktif gitu loh dengan angka sedahsyat ini? Teroris mana? Yang mereka lakukan lebih dari teroris manapun, kan gitu loh. Ya iyalah, 90 ton bahan peledak itu gimana? 90.000 ton, sorry. 90.000 ton. Gitu loh. Dan 3.600 serangan dalam 1 tahun. Yang itu artinya dalam 1 hari itu bisa 10 serangan. Biasa. Teroris mana yang bisa melakukan ini? Kan gitu. Dan lihat korban-korbannya. Saya rasa angka itu berbicara banyak hal. Ya, kalau hari ini ada orang yang bersimpati dengan Israel gitu kan, atau bahkan nggak peduli dengan Palestina, itu 2 hal gitu ya, 2 hal gitu loh. Pertama dia masih simpati dengan Israel kan, itu kan parah banget gitu loh. Kita tuh punya dianugerahi akal oleh Allah untuk berpikir gitu loh, dan kita dianugerahi hati untuk merasa gitu. Apa yang mereka lakukan ini udah keterlaluannya minta ampun. Dan tentu saja kekuatan-kekuatan dalam arti resmi Barat secara umum kan mendukung, terutama Amerika dan sekutunya gitu, mendukung. Ini kan artinya memang sudah nggak punya nurani kan. Kita kan masih fresh lah kalau bagi saya gitu. Kejadian Charlie Hebdo gitu loh, di mana pemimpin dunia turun ke Paris gitu loh, untuk menunjukkan simpati terhadap pembunuhan redaktur ataupun yang terkait dengan redaksi Charlie Hebdo itu, majalah yang menghina Rasulullah SAW. Pemimpin dunia turun di istilahnya demo di Paris untuk menunjukkan itu. Seberapa terhormat sih, seberapa mulia sih darah orang-orang Charlie Hebdo tuh yang melakukan penghinaan kepada Rasulullah SAW. Dan seberapa banyak juga kan? Namanya redaktur majalah. Saya tidak bicarakan masalah bahwa itu adalah pembunuhan gitu loh. Tapi sekarang kalau memang Anda hargai sejauh itu, terus Anda bagaimana Anda menghargai ini? Kan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ini dalam logika mereka ya. Kan sama-sama darah, kan sama-sama nyawa. Kan gitu. Dan angkanya segini gitu. Dan Anda dukung pembunuhnya. Jangan salahkan kalau kemudian ada di pihak lain kemudian mendukung pembunuhan yang jauh lebih kecil. Sebenarnya logika Anda sudah tidak bisa dipakai untuk menilai jauh lebih salah gitu loh. Nah, kemudian yang kedua yang itu gitu. Dengan angka-angka seperti ini, ada yang tidak empati kepada Palestina. Itu kan aneh, gitu kan. Satu. Apalagi na'udzubillah kalau ada muslim yang sampai hari ini tidak empati kepada saudara-saudaranya. Saya rasa sudah tercerabut imannya itu. Iman itu kan ibarat kata ulama salaf kita, ibarat pakaian. Iman itu bisa
pakai, dikenakan, bisa ditaruh. Gitu kan? Kan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu ketika dia berzina, gitu, ketika sedang berzina, sedang melaksanakan zina, nggak mungkin saat sedang melakukan praktek zina itu dia itu mukmin. Artinya imannya itu pasti dilepas. Iya, dia Islam, dia memang bersyahadat gitu loh. Tapi nggak mungkin lah orang berzina dengan iman. Nggak mungkin lah. Oleh yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Seorang pencuri ketika dia sedang gitu, melaksanakan operasi mencuri, gitu, praktek mencuri, nggak mungkin iman itu lagi nempel itu. Wala yashrubul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Nggak mungkin ketika orang mabok teler itu, saat dia mabok teler itu iman itu ada, nggak mungkin, pasti lepas itu. Masalahnya berapa lama durasi orang berzina, mencuri dan teler? 1 jam, 2 jam, 10 jam. Ini setahun, bro. Nauzubillah. Nauzubillah. Di mana Anda letakkan innamal mu'minuna ikhwatun? Bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Apakah Anda ingin mengotak-ngotakkan? Ya, tergantung imannya. Oh, Anda sudah bisa menakar iman, gitu, membagi-bagi. Ini imannya separuh, ini imannya 1/3, ini imannya 2/3, atau ini imannya dalam kelompok apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Atau kemudian bahwa perumpamaan orang-orang muslim itu satu sama lain mathalul jasad, seperti satu tubuh. Di mana Anda letakkan ini? Gitu loh. Di mana Anda letakkan? Kalau sampai hari ini ada orang muslim, saya katakan orang muslim, enggak mungkin orang mukmin. Kalau ada orang muslim dalam arti standar terendah sebagai umat Rasulullah SAW, gitu loh, itu tidak berempati dengan saudara-saudara kita di Palestina. Angka ini terlalu mengerikan. Angka ini terlalu mengerikan. Yuk kita berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi yang terbaik kepada saudara-saudara kita di sana. Gitu. Ini angka berdasarkan laporan yang dikumpulkan lah gitu ya. Lebih kurang dalam 360 hari. Di satu sisi memang mengerikan kalau bagi saya, angka-angka ini. Tapi bukan berarti juga gitu loh, kita jadi frustasi gitu. Dalam arti tidak ada harapan. Enggak. Karena sebenarnya kembali dengan angka-angka gitu. Di pihak penjajah Zionis ini gitu. Ini menunjukkan sebenarnya dalam tanda petik gitu ya. Dalam tanda petik itu bagi kita gitu. Mengkhawatirkan. Sebenarnya kalau bagi kita menyenangkan gitu loh. Memberikan harapan yang luar biasa. Karena mereka di dalam tidak sesederhana yang kita bayangkan permasalahannya. Gitu loh. Tentu saja tidak bisa kita bandingkan apple to apple dengan level ataupun volume destruksinya lah, kehancurannya, kerusakannya. Kembali kepada masalah mendasar. Mengapa Zionis ada di Palestina? Dan bagaimana mereka itu bisa bertahan di sana? Kan itu dasarnya. Kan tentu saja mereka ada itu sebagai kelompok kolonial gitu ya, pendudukan yang memang itu diciptakan oleh Eropa kan gitu ya. Sebagaimana mereka menciptakan Afrika Selatan, sebelumnya mereka menempatkan orang-orangnya di Amerika Selatan, kan gitu. Di Australia, kan gitu. Sama, itu modus-modus yang sama. Jadi memang membuang unsur Yahudi ke Palestina. Ini singkatnya ya. Nah, otomatis yang jadi persoalan besar itu bagaimana pendudukan ini bisa bertahan selama mungkin. Bahkan kemudian tentu saja harapan mereka dianggap menjadi bagian dari
unsur yang normal. Memang normalnya mereka ada di situ. Jadi dari penjajahan tuh ke menjadi normal gitu. Ya makanya kan yang mereka lakukan normalisasi, dan itu memang naasnya gitu diakui oleh sebagian atau ada beberapa negara Islam pemerintahnya gitu, Emirat, Oman kan gitu dan seterusnya. Nah sekarang permasalahannya dengan Tufan Al-Aqsa tahun ini, apakah cita-cita gitu loh kolonialisme itu akan tetap bertahan atau tidak? Masalah analisa itu masalah lain. Saya rasa kita perlu waktu khusus untuk membahas. Tapi dari angka saja, gitu loh. Dari angka saja itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya mereka pun pesimis, gitu loh, untuk bisa bertahan. Bahkan untuk sekedar dalam target yang pendeknya memenangkan Tufan Al-Aqsa. Meskipun di usia yang berapa 70-an tahun. Ya justru di usia ini usia rawan bagi mereka. Gitu loh. Kan kita sudah bahas dulu di awal beberapa pernyataan dari internal Zionis sendiri meragukan. Bahkan sebenarnya tahun 2004 kalau tidak salah kan, yang Newsweek Amerika kan sudah mengangkat sebuah pertanyaan besar di covernya. Gitu. Apakah Israel akan bertahan? Dan sikap-sikap pesimis itu bisa kita baca tuh. Loh iyalah, itu kan Newsweek aja 2004 sudah mengangkat itu, apakah bisa bertahan? Dan itu beriringan dengan keluarnya pernyataan dari pentolan-pentolan Zionis sendiri bahwa mereka ragu gitu loh untuk bisa bertahan. Gitu. Ini menarik nih, Ustaz. Kayaknya perlu dibahas satu episode khusus. Iya. Kalau makanya, tadi kan keadaan Palestina ya dengan angka-angkanya. Kita butuh tuh. Sekarang angka-angka aja dulu deh yang angka-angka di Israel nih. Ini saya ambil dari Al Jazeera. Bahkan ini 3 Juli 2024 ya. Artinya angka ini terus bertambah tentu saja, terus berkembang, dinamis gitu. Yang jelas secara umum dulu sampai titik ini. Ini yang terakhir saya baca beberapa hari yang lalu gitu ya, sebelum yang laporan Jazeera ini, bahwa kekuatan pejuang Palestina sudah berhasil menghancurkan 1.700 peralatan perang Israel. Artinya tank baja, kemudian macam-macam. 1.700 itu nggak kecil loh untuk sebuah kekuatan. Ya kan sekarang sebelum peperangan ini, siapa sih yang memperhitungkan kekuatan pejuang Palestina itu bisa bermain sejauh ini? Kan itu pertanyaan besarnya kan sebenarnya. Sehingga ketika muncul angka 1.700 itu kan nggak sederhana. Oke. Sekarang ada 671 tentara Israel yang tewas. Ada 4.021 yang luka-luka. Ini Juli loh ya. Gitu ya. Dan ini menarik ya. Kalau dari sana tentara semua Ustaz ya. Apanya? Korbannya tentara. Iya tentara, kan? iya. Sasaran artinya. Iya memang sasaran begitu. Ya kan mereka yang nyerang juga kan kalau masalah itu ya. Tapi kan tapi dia kan kecil 671 tentara, 4.000 sekian luka-luka. Sebentar. Sebelum perang Tufan Al-Aqsa itu kan masih tagline yang kita dengar itu bahwa tentara Israel itu tentara yang tidak mungkin terkalahkan dari semua sisinya. Ada tagline itu. Iya terkenal. Kalau di pengamat Arab itu atau di media-media Arab itu terkenal al-jaysh alladzi la yuqhar gitu loh. Tentara yang tidak mungkin terkalahkan kan. Tapi ternyata gitu loh. Dan angka yang menurut saya menarik lagi nih, 900 perwira gitu ya dengan pangkat kapten dan mayor gitu loh. Itu resign. Di tahun ini, setahun ini. 900. Prawira loh, bukan resign. Dalam arti tidak mau melanjutkan karir mereka di kemiliteran dan tidak mau lagi aktif dalam operasi militer. 900 perwira. Dan perbandingannya sebelumnya setiap tahun sudah ada sih fenomena ini. Cuma di kisaran 120 perwira saja tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini itu 900. Itu berapa persen kenaikannya? Kan? Kenaikannya 700% loh. Itu kan artinya dampak dari
Tufan Al-Aqsa. Kan? Frustasi juga. Bukan frustasi lagi. Dan kemudian ya Al Jazeera mengutip beberapa sumber Israel ya, Haaretz, kemudian juga apa tuh, ada berapa lah kalau nggak salah. Itu ternyata yang dibutuhkan saat ini gitu, oleh militer Israel itu sekitar 7.000 sekian perwira, 7.500-an lah. Itu yang dibutuhkan, angka yang dibutuhkan gitu loh. Alih-alih justru itu terpenuhi, justru yang mengundurkan diri malah berkurang. Kan gitu. 8.663 cedera. Gitu loh. Artinya cedera itu cedera tidak bisa melanjutkan, gitu, tidak bisa aktif gitu loh. Kemudian 9.000 mengalami gangguan psikologi. Gangguan kejiwaan. Gitu loh. 9.000. Dan itu maksudnya mereka yang kemudian masuk rumah sakit atau konsultasi kejiwaan lah gitu dengan psikolog gitu. Belum lagi kelompok-kelompok yang dari awal memang apa istilahnya kalau kayak gitu tuh kelompok embelingnya lah gitu loh. Contohnya kelompok Yahudi Haredi gitu ya. Ini kelompoknya di Ortodoks kan. 66.000 di antara mereka menyatakan dengan tegas menolak untuk masuk ke militer. Di saat perang kayak gini, malah menolak. Bagi mereka lebih baik mati ketimbang menjadi tentara. Gitu loh. Artinya di tengah kebutuhan yang sangat mendesak, malah kemudian ada sikap-sikap kayak gini. Gitu loh. Seorang jenderal, saya tutup dengan ini, seorang jenderal kan ada pasukan cadangan kan, namanya Isaac Break. Ini dalam laporan yang dikutip oleh Al Jazeera ya. Jadi dia mengungkapkan begini, diterjemahkan dalam bahasa Arab, Al-Jaish al-Israili la yamlikul qudrah ala isqat Hamas. Kesimpulan dia, ini seorang jenderal gitu ya. Pasukan Israel, tentara Israel tidak memiliki kekuatan yang layak untuk menjatuhkan Hamas. Itu artinya apa? Dengan segala kekuatan yang dia coba tunjukkan ya. Iya, dengan segala prioritasnya. Yeah. Itulah. Artinya di sini sedang berjalan sunatullah. Iyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhun. Kalau kalian terluka, artinya luka di sini terjemahkan luas ya. Musuh kalian juga terluka. Artinya kita jangan hanya melihat angka-angka di pihak Gaza ataupun Palestina saja, kaum muslimin saja. Oke, itu membuat kita sangat sulit lah, speechless lah gitu secara perasaan. Tapi bukan berarti Zionis ini begitu superior. Mereka ketir-ketir pernyataan jenderal-jenderalnya bahwa mereka nggak yakin bisa memenangkan peperangan ini. Mereka sendiri nggak yakin memenangkan, dan data-data membuktikan itu, gitu loh. Apalagi hari ini, di mana kemudian justru mereka analisanya masih berkembang gitu loh, terpaksa gitu loh untuk membagi kekuatan. Jadi kan mereka selama ini kan di Gaza kan, artinya di selatan. Lalu mereka harus memecah kekuatan di tengah, mereka belum bisa memastikan menang melawan Gaza. Mereka harus memecah kekuatan ke utara, Lebanon. Oh iya. Yeah. Yeah. Ini bukan satu hal yang sederhana dalam arti, hebat banget ya Israel. Melebar. Bukan hebat gitu loh. Ini mengerikan bagi mereka sendiri ini sebenarnya, kan gitu loh. Ini terkait dengan Gaza loh, yang tadi yang kita angkat itu semua. Artinya belum ditambah dengan yang sedang berjalan dan akan berjalan, Allah Ta'ala alam gitu kan. Tapi intinya aqdar atau sunnatullah gitu, itu sedang berjalan di sana. Dan saudara-saudara kita di Gaza, setidaknya yang menjalani sudah situasi ini selama 1 tahun, menunjukkan track yang sangat positif dalam menghadapi ini. Saya rasa tadi mereka bisa dikatakan lulus dengan isbiru wasabiru warabitu.
setahun tuh nggak mudah. Setahun tuh nggak gampang untuk berada di level ini. Itu sih kalau saya. Masya Allah. Oke, jadi sikap kita harus gimana, Ustaz? Ya rawatlah kepedulian dan perhatian, perasaan kita. Mereka adalah saudara kita. Saudara, mereka adalah bagian dari kita. Kita adalah satu tubuh. Jangan pernah lupakan itu. Nggak mungkin satu tubuh itu satu sama lainnya malah saling menyalahkan ataupun kemudian bersilang dalam arti yang satu kemana, yang satu kemana. Satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, ketika salah satu anatomi tubuh kita terkena sakit, maka yang merasakan sakit adalah seluruhnya. Tentu saja yang ini sekarang kita harus bertindak, berbuat sesuai dengan level iman kita. Gitu loh. Dengan level kita, maaf. Dan itu akan menunjukkan level iman kita sekaligus. Kan gitu kan. Ya yang pasti jangan sampai di bawah standar al-aful iman. Gitu kan. Di bawah standar iman paling lemah, yaitu biqalbi. Setidaknya kita mendoakan, setidaknya kita jelas bersimpati, berempati gitu. Itu paling minimal. Kalau di bawah itu berarti ya sudah. Kalau sudah di bawah standar iman yang paling rendah, terus apa artinya? Kan saya katakan tadi, para ulama salaf mengatakan konsepnya bahwa iman itu seperti baju, bisa dipakai, bisa dilepas. Jangan sampai kita lepas, apalagi lama. Kan gitu. Itu yang bahaya. Baik, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Pengingatnya untuk kita semua, dan nantikan topik-topik seputar Palestina lainnya di 1 bulan ini insyaallah dalam podcast SCI. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.